Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2577 sampai bab 2580. Ketika wanita tua itu mendengar Ye Chen mengucapkan kata pil peremajaan, dia bertanya dengan ekspresi terkejut, "Temanku tersayang, kamu juga tahu tentang pil peremajaan?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya tahu." Ada sesuatu yang Ye Chen tidak katakan. Faktanya, ketika dia datang, dia secara khusus menyiapkan pil peremajaan untuk Nyonya Jiang. Nyonya Jiang tua tidak bisa tidak mengagumi, "Kamu memang sama dengan Patriark Meng, seseorang dengan kekuatan supernatural yang hebat." Ye Chen hanya tersenyum sedikit di wajahnya, tetapi hatinya bahkan lebih ngeri. Sejauh ini, meskipun ia telah memperoleh banyak manfaat dari 9 kitab suci surgawi yang misterius, ia tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menulis 9 kitab suci surgawi yang misterius. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Meng Changsheng telah menyempurnakan pil peremajaan lebih dari 1000 tahun yang lalu dan memberikan 2 pil peremajaan kepada leluhur keluarga Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah itu yang saya dapatkan? 9 kitab suci surgawi yang misterius ditulis oleh Meng Changsheng. Barang antik yang dirobohkan ayah mertuanya di aula Jiking keluarga Song hari itu memang merupakan vas pegas pot batu giok dari dinasti Tang, dan Meng Changsheng adalah juga seseorang dari periode Linde dinasti Tang. Dengan cara ini, dinasti umum konsisten, dan ditambah dengan informasi terkait pil peremajaan yang dipelajari dari nenek Jiang, kesimpulan ini sepertinya mungkin. Namun, Ye Chen juga tahu betul bahwa hal itu tidak mungkin. Berdasarkan 2 poin ini saja, dapat disimpulkan bahwa Jiu Xuan Tianjing ditulis oleh Meng Changsheng. Jika Anda benar-benar ingin membuktikan hal ini, setidaknya Anda harus menemukan lebih banyak petunjuk. Jadi, dia menahan pertanyaan ini di dalam hatinya untuk sementara waktu, dan bertanya kepada Nyonya Jiang, "Nenek Jiang, bolehkah saya bertanya berapa lama nenek moyang Anda hidup dan meninggal?" Wanita tua itu berkata, "Nenek moyang saya lahir pada tahun 863 Dia meninggal pada tahun keempat Xiantong dan hidup sampai usia 113 tahun. Karena istri dan anak-anak Patriark Meng dimakamkan di tengah gunung belakang, nenek moyang saya dimakamkan di kaki gunung belakang setelah kematian mereka. Keturunan dari keluarga Jiang kami kotoran manusia juga terkubur di kaki gunung." Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Orang tua itu hidup 113 tahun, dikurangi 40 tahun dari 2 pil peremajaan, dia juga hidup sampai 73 sendirian. Di era itu, sudah sangat jarang. Menurut statistik dari beberapa sarjana yang tidak dapat diandalkan, rata-rata harapan hidup di dinasti Tang adalah sekitar 40 atau bahkan 50 tahun. Namun statistik dan penelitian mereka sangat sepihak, mereka hanya menghitung usia orang-orang yang tercatat ketika mereka meninggal dari batu nisan dan catatan buku sejarah yang dapat ditemukan, lalu menghitung apa yang disebut usia rata-rata. Namun mereka mengabaikan sebuah masalah besar, mereka yang bisa meninggalkan namanya di buku sejarah, memiliki batu nisan, dan ada yang mengukir batu nisan adalah mereka yang merupakan elite pada zaman itu. Apalagi banyak anak-anak yang meninggal saat masih bayi dan remaja yang belum menikah tidak meninggalkan batu nisan setelah kematiannya, belum lagi masyarakat awam yang buru-buru menguburkannya dengan gulungan tikar jerami setelah meninggal. Oleh karena itu, rata-rata umur kelas elit yang dihitung oleh kelas elit tidak memiliki arti yang sebenarnya. Sejarah yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa umur rata-rata kaisar di dinasti Tang hanya sekitar 44 tahun. Ini adalah kelas paling elit di dinasti Tang dan mengumpulkan sarana hidup dan produksi terbaik di negara tersebut. Namun demikian, umur rata-rata baru berusia sekitar 44 tahun, baru 44 tahun.
Banyak sarjana objektif percaya bahwa jika angka kematian bayi dan anak kecil yang tinggi serta rata-rata harapan hidup orang biasa diperhitungkan, maka rata-rata harapan hidup sebenarnya di dinasti Tang seharusnya berusia sekitar 30 tahun. Berdasarkan perhitungan ini, nenek moyang dari keluarga wanita tua itu hidup sendiri selama 73 tahun. Lebih lama dari kaisar dinasti Tang manapun. Ini sudah sangat luar biasa. Pada saat ini, Nyonya Jiang juga mengangguk dan menghela nafas. Tercatat dalam silsilah bahwa ketika leluhur saya berusia 113 tahun, dia tidak tuli atau buta, dan tubuhnya masih kuat. Semua orang mengira dia bisa hidup sampai usia 100 tahun. Dia berumur 20 tahun. Tetapi ketika dia berumur 113 tahun, suatu hari setelah makan malam, dia duduk di depan api arang dan tidur siang. Tiba-tiba dia berkata dengan penuh semangat bahwa Patriark Meng telah mengirimkan seekor bangau putih untuk menjemputnya. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dengan senyuman di wajahnya, meninggal. Ye Chen berkata, "Sepertinya leluhurmu benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur Meng." Ya, kata wanita tua itu, para leluhur meninggalkan sila leluhurnya sebelum kematiannya, dan anggota keluarga Jiang tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini secara turun-temurun. Kita harus selalu menjaga makam istri dan anak Meng Laosu, karena Meng Laosu memberitahunya saat berpisah dengan leluhurku bahwa ketika dia menemukan jalan menuju keabadian, dia pasti akan kembali ke leluhurku dan memberinya berkah. Ye Chen berkata dengan suara rendah, "Patriark Meng ini tidak pernah muncul lagi sejak itu." Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Jiang tidak meninggalkan tempat ini selama lebih dari 1000 tahun, dan belum pernah melihat orang dalam lukisan di sini. Tampaknya, mungkin Patriark Meng gagal menemukan jalan menuju keabadian saat itu, dan dia mungkin telah meninggal dunia di ambang usia 200 tahun. Ye Chen mengangguk dan berkata, bukan tidak mungkin. Meskipun pil peremajaan adalah obat mujarab, itu tidak dapat digunakan oleh siapapun. Tubuh tidak dapat ditumpangkan tanpa batas. Jika hanya mengandalkan pil peremajaan, Anda tidak akan hidup sampai usia 200 tahun. Sekalipun Anda memiliki energi spiritual di tubuh Anda tidak abadi. Jika Anda ingin hidup selamanya, Anda tetap harus memilikinya, peluang lain. Bahkan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, tidak pernah tercatat metode apapun untuk membuat manusia abadi. 9 kitab suci surgawi yang misterius pada dasarnya adalah buku teks tentang cara menggunakan energi spiritual, tetapi bagaimana membuat energi spiritual menjadi lebih banyak cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan dan abadi. Tidak ada catatan tentang alam keabadian dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Selain itu, dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, tidak ada metode yang dapat membuat orang hidup lebih dari 200 tahun, meskipun dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius ada banyak catatan tentang ramuan bermutu tinggi, dan beberapa bahkan dapat mengizinkan orang untuk memilikinya. Dia memiliki kemampuan yang hampir seperti dewa, tetapi dia tidak memiliki jenis pil yang dapat membuat orang hidup selama 3-500 tahun, atau bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, secara teoritis tidak mungkin Patriark Meng masih hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, hidupnya mungkin telah berhenti pada tanggal akhir tertentu. Orang seperti ini hanya menjalani hidupnya untuk berkultivasi. Dia mungkin tidak memiliki siapapun di sisinya sampai dia mati. Dia berkendara ke barat dalam sebuah gua di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari 6 kata itu, debu menjadi debu, debu menjadi debu, kembali ke daratan. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya lagi kepada wanita tua itu, Nenek Jiang, sukumu tidak meninggalkan tempat ini selama bertahun-tahun. Wanita tua itu berpikir sejenak dan berkata, sila leluhur nenek moyang saya bukanlah untuk menjaga kita tidak dapat dipisahkan. Mereka berharap kami dapat tinggal di sini. Tetapi pada saat yang sama mereka berharap kami dapat mengetahui urusan dunia.
sehingga keluarga Jiang selalu mementingkan membaca. Ketika saya masih muda, ayah saya mengajari saya membaca, dan kemudian dia mengirimku turun gunung untuk bersekolah di sekolah menengah. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa keturunan tidak dapat menahan diri dan melarikan diri secara diam-diam, tetapi sebagian besar orang selalu tinggal di sini. Ye Chen bertanya. Padanya, pasti sangat sulit untuk tinggal di sini, kan? Wanita tua itu tersenyum. Di gunung yang dalam ini, kecuali sakit, makanan dan minuman tidak menjadi masalah. Masyarakat kami telah menjalani kehidupan yang baik dengan bertani di musim semi dan musim panas dan berburu di musim gugur dan musim dingin. Terlebih lagi, tempat ini jauh dari api perang. Selama lebih dari 1000 tahun, tidak peduli siapa itu, tidak ada seorang pun, kami telah bertempur di sini. Jadi kami dapat memastikan bahwa warisan keluarga tidak pernah terputus. Ye Chen bertanya lagi, apakah semua orang di desa ini adalah anggota klanmu? Wanita tua itu berkata, sekarang nama keluarga di sini adalah ada sangat sedikit orang di Jiang lagi. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Selama lebih dari 1000 tahun, keluarga Jiang tidak pernah sejahtera, terutama jumlah laki-lakinya. Pada tahun-tahun awal, kami memiliki banyak keturunan perempuan untuk menikah. Agar tidak meninggalkan sini sebisa mungkin, kami hanya dapat menemukan cara untuk merekrut istri. Semakin banyak orang dengan nama keluarga asing, dan mereka semua adalah pekerja laki-laki yang kuat, lambat laun, yang meningkat dan yin menurun, dan hak keluarga Jiang untuk berbicara perlahan-lahan menurun. Ini semakin kecil. Banyak pria yang menikah telah sepakat pada saat pernikahan mereka bahwa bayinya akan memiliki nama keluarga perempuan Jiang, tetapi ketika bayinya lahir, dia menyesalinya. Entah dia harus mengambil nama keluarga anak laki-laki, atau dia harus melahirkan bayi dengan nama keluarga perempuan. Tidak ada cara lain bagi anak itu untuk pergi dari sini. Keluarga Jiang adalah rumah para wanita, dan lengan mereka tidak dapat memutar pahanya, jadi mereka perlahan-lahan akan melepaskannya. Seorang laki-laki bermarga asing datang dan melahirkan beberapa anak dengan nama keluarga asing. Anak-anak bermarga asing tersebut menikah atau menikah dengan orang lain yang bermarga asing. Meskipun orang-orang di desa ini seringkali sebagian besar generasi tua berhubungan satu sama lain, tetapi hampir tidak ada orang dengan nama keluarga Jiang, dan hanya kami berdua yang tersisa. Ye Chen mengangguk dan bertanya, apakah orang dengan nama keluarga lain tahu hal-hal ini tentang Patriark Meng? Orang-orang dengan nama keluarga asing tidak tahu. Wanita tua itu menjawab, hal-hal ini hanya diketahui oleh keturunan langsung dari keluarga Jiang. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya padanya, apakah keturunan langsung dari keluarga Jiang berharap menunggu di sini sampai leluhur Meng Meng muncul? Wanita tua itu menghela nafas dan berkata dengan bingung, dulu, kakek dan ayahku masih menantikan kemunculan leluhur Meng. Kalau mereka bisa menunggu bagian keabadian yang dijanjikan oleh leluhur Meng, peluang pasti akan membuka kehidupan baru. Berbicara tentang ini, wanita tua itu menghela nafas dengan sedikit kesal, tetapi saya kehilangan 3 putra berturut-turut, dan itu baru terjadi ketika saya berusia 45 tahun, bahwa aku memiliki putra ini. Yaoer, setelah akhirnya menariknya ke masa dewasa, aku tidak peduli dengan orang lain kecuali dia. Ye Chen berkata, jika Patriark Meng itu masih hidup dan bersedia memenuhi janjinya, kamu bisa juga beri dia kesempatan untuk hidup selamanya. Serahkan pada putramu. Wanita tua itu tersenyum pahit, menunjuk ke pelipisnya, dan berkata dengan sedikit sedih, putraku menderita distosia ketika dia lahir, yang menyebabkan dia menderita beberapa ada masalah dengan otaknya setelah dia lahir. Jangan lihat dia. Di permukaan, dia terlihat seperti orang normal, tapi nyatanya dia lebih lambat, lebih sederhana, dan kurang bijaksana dibandingkan orang biasa. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu berhenti sebentar dan melanjutkan, saya masih tidak berani memberitahu dia hal-hal ini, karena saya takut padanya. Karakter anak itu tidak bisa menyimpan rahasia. Terus,
Terang, keluarga Jiang telah menunggu begitu bertahun-tahun hanya demi kesempatan keabadian, meskipun tipis. Mereka tetap tidak mau menyerah sendiri. Tetapi pikiran putra bungsu saya belum matang. Jika dia dibiarkan hidup selamanya, itu mungkin berdampak buruk baginya. Wanita tua itu masih memahami bahwa jika dia tidak mendapatkan keabadian, dia mungkin akan mendapatkan kematian yang baik dalam apanti jompo umum di masa depan. Jika dia benar-benar mendapatkan keabadian, dia mungkin mati dalam beberapa tahun. Ye Chen mengangguk setuju. Dia berkata dengan tulus, sejujurnya, 1014 sampai 500 tahun telah berlalu. Saya pikir Patriark Meng pasti sudah meninggal. Bahkan jika dia menunggu, dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan kesempatan ini. Wanita tua itu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Saya juga merasa harapannya kecil. Jadi saya tertipu oleh orang lain dan ingin pergi bekerja untuk menghasilkan banyak uang dan membawa saya tinggal di kota. Saya sudah terbiasa dengannya, jadi saya menjual perhiasan yang diturunkan dari nenek moyang saya, mengumpulkan sejumlah uang, dan pergi bersamanya. Kami pergi ke Meksiko bersama-sama, tetapi saya tidak pernah menyangka saat itu, kami hampir kehilangan nyawa. Berkat dermawan kami cukup beruntung bisa kembali hidup-hidup. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan. Ngomong-ngomong, anakku sudah sekarat saat berada di Meksiko. Tapi saat kami bangun di bus, kondisinya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Ini pasti berkat kamu kan? Ye Chen mengangguk. Pada saat itu, dia sudah diambang kematian, dan tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali dengan cara biasa, jadi saya memberinya pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Pil ini sangat ajaib, tapi ini masih lebih buruk daripada pil peremajaan. Beberapa. Wanita tua itu terkejut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Anda bisa memberi saya pil yang begitu berharga. Kebaikan ini akan diingat oleh wanita tua itu selama sisa hidupnya. Tetapi wanita tua itu tidak memiliki kemampuan dan tidak tahu bagaimana membayarnya kembali. Anugerah penyelamat hidupmu. Ye Chen melihat gelang pohon anggur tulang phoenix di tangannya dan berkata dengan tenang, Nenek Jiang, meskipun aku menyelamatkan Anda dan putra Anda, gelang Anda ini sangat berharga dan telah memberikan bantuan besar kepada saya, di mata generasi muda. Meskipun generasi muda telah melakukan hal-hal tersebut, mereka tetap merasa kekurangan. Wanita tua itu berkata dengan rasa takut. Dermawanku, tolong jangan berpikir seperti ini. Tidak peduli betapa berharganya suatu benda, itu tetaplah sebuah benda dan tidak bisa lebih penting dari kehidupan. Ye Chen Tersenyum sedikit dan berkata, saat kita berpisah hari itu, sudah kubilang padamu aku berjanji akan datang menemuimu secara langsung setelah kembali ke Tiongkok dan membuatmu dan putramu bebas dari rasa khawatir seumur hidup. Jadi aku datang ke sini kali ini untuk memenuhi kebutuhanku janji. Saya membeli sebuah villa kecil dan etalase toko terdekat di kamar sudu. Anda dan putra Anda bisa tinggal di sana bersama. Petik 2. Wanita tua itu berkata dengan cepat, dermawan saya, Anda tidak bisa melakukan ini, Anda menyelamatkan nyawa ibu dan anak kami, dan kami tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Bagaimana kami bisa meminta properti Anda lagi? Kamu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Nenek Jiang, ini sedikit uang tidak berarti apa-apa bagiku. Selain itu, gelang yang kamu berikan kepadaku sangat berguna bagiku. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu dan putramu terus tinggal di sini dengan damai pikiran? Dengan mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan Patriark Meng belum muncul, dan dia tidak akan pernah muncul di masa depan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena Anda permintaan terakhir leluhur. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Putramu pergi dari sini untuk menjalani kehidupan yang stabil di kota. Selain itu, meskipun putra Anda kehilangan ginjalnya, dengan berkah ramuan tersebut, kondisinya secara umum tidak lebih buruk dari orang normal. Dia pasti bisa menikah dan memiliki anak di masa depan.
dan melanjutkan garis keturunan keluarga Jiang, keluarga. Tetapi jika dia tinggal di sini sepanjang waktu, garis keturunan keluarga Jiang mungkin benar-benar terputus. Kata-kata Ye Chen tiba-tiba menyentuh kelemahan Nyonya Jiang. Dia bergumam dengan agak sedih, saya sudah tua dan saya tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Sebenarnya, tidak masalah apakah saya pergi dari sini atau tidak. Yang utama masalahnya adalah saya adalah anak bungsu. Jika dia tidak keluar, dia bahkan tidak akan dapat menemukan istri. Tetapi ketika dia keluar, kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri masih terbilang buruk, dan aku khawatir dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Alasan mengapa? Aku membiarkan orang membeli rumah front-end karena mereka berpikir bahwa rumah bagian depan akan memungkinkan anak Anda membuka supermarket kecil di depan rumahnya. Wanita tua itu berkata dengan cepat, putraku jauh lebih bodoh daripada orang biasa. Dia tidak memenuhi syarat untuk membuka supermarket. Ye Chen tersenyum dan berkata, membuka supermarket kecil tidak sesulit yang kamu kira, asalkan karena Anda rela berkorban sedikit. Jika Anda menggunakan keuntungan tersebut untuk sisi penjualan, Anda bisa mencari supplier yang bersedia mengeluarkan uang muka untuk mendistribusi barang ke supermarket, bahkan mereka tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli barang tersebut. Membantu Anda menyebarkan barang terlebih dahulu. Anda hanya perlu membayar mereka pelunasan saat menjual, dan mereka bahkan dapat membayarnya nanti. Dalam prosesnya, barang tersebut dapat diantar ke rumah Anda setiap saat. Putra Anda hanya perlu duduk disimpan dan gunakan pemindai kode QR untuk memeriksa pelanggan. Apalagi software kasir sekarang sudah terhubung dengan data inventaris. Kalau ada yang mau terjual akan ada prom. Kalau waktunya tiba, tinggal Anda perlu hubungi pemasok dan dia akan mengirimkannya. Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, biaya terbesar untuk membuka supermarket kecil seperti ini adalah tenaga kerja dan sewa. Dengan etalase sendiri, sewa dihemat, dan sisanya hanya biaya tenaga kerja, dan bahkan satu orang di supermarket kecil tidak sibuk. Tapi ayolah, buka pintunya jika Anda mau, atau jika Anda tidak mau. Bersikaplah lebih santai dan Anda bisa menghasilkan ribuan dolar sebulan dengan santai. Jika tidak berhasil, Anda juga bisa sewa saja ruang depannya. Uang sewanya cukup untuk kalian berdua. Dibutuhkan. Wanita tua itu berkata dengan panik, sahabatku, aku menghargai keinginanmu, Nyonya tua, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima rumah itu. Ye Chen tidak terburu-buru, dan hanya berkata sambil tersenyum, Nenek Jiang, banyak gadis di luar yang sangat realistis. Jika seorang laki-laki tidak memiliki rumah atau penghasilan tetap, mereka tidak akan memandangnya sama sekali. Anda tidak bisa menjual lukisan yang dibuat oleh nenek moyang Anda, bukan? Ini, wanita tua itu tidak tahu harus menjawab apa. Ye Chen menambahkan, selain itu, kamu pasti ingin hidup lebih lama dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putramu. Jika dia menikah dan memiliki anak di masa depan, kamu pasti ingin membantu. Jagalah cucu-cucumu beberapa tahun lagi. Wanita tua itu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa tetap memiliki kehidupan itu? Jika saya bisa hidup untuk melihatnya menikah dan memiliki anak, saya akan diberkati oleh leluhur saya dan mati tanpa penyesalan. Ye Chen mengangguk dan mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya. Ayo, dengan santai berkata, oh, ngomong-ngomong, Nenek Jiang, ini pil yang saya siapkan sendiri. Efeknya menguatkan tubuh. Anda bisa mencoba meminumnya. Nyonya Jiang tua tidak tahu bahwa pil yang diambil Ye Chen adalah pil peremajaan yang diberitahukan nenek moyang keluarga Jiang kepada generasi mendatang. Selama lebih dari 1000 tahun, pil peremajaan telah menjadi ramuan bagi keluarga Jiang. Itu adalah legenda yang hanya ada dalam ingatan leluhur, dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat hal yang nyata dalam hidup saya. Oleh karena itu,
Bahkan Nyonya Jiang saat ini tidak menyangka bahwa ramuan ini akan menjadi ramuan peremajaan yang terkenal. Namun, bahkan jika dia benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah sejenis pil yang dibuat oleh Ye Chen sendiri, dia masih berkata tanpa berpikir, "Dermawan saya, Anda sangat baik kepada kami, bagaimana saya bisa?" Ye Chen tahu bahwa dia masih ingin. Lagu lama muncul lagi. Jadi dia berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, ini hanya pil yang aku buat sembarangan. Ini seperti menggunakan bacon yang kamu buat untuk menjamu tamu. Bukan apa-apa, kalau kamu sopan lagi, itu benar-benar di luar karakter." Ketika Nyonya Jiang mendengar ini, dia takut penolakannya yang terus-menerus akan membuat Ye Chen marah, jadi dia berkata dengan hati-hati, "Kalau begitu, terima kasih dermawan." Setelah itu, dia meminum Pil peremajaan dari rumah Ye Chen. Tangan. Ye Chen memperingatkan, "Nenek Jiang, sebaiknya kamu mencoba memakannya secara langsung." Nyonya Jiang tua mengangguk sedikit sebelum memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya. Awalnya, Nyonya Jiang tua berpikir untuk menggunakan air untuk membantunya menelan setelah meminumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, itu berubah menjadi jenis kekuatan obat berbeda yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia terkejut, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya seperti angin musim semi, dan seluruh tubuhnya sepertinya mengalami perubahan yang cepat, membuatnya merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang tidak bisa dia lihat adalah sebagian besar rambutnya yang sudah putih telah berubah menjadi hitam dalam sekejap, dan kerutan di wajahnya juga semakin memudar, membuat keseluruhan tubuhnya terlihat jauh lebih muda. Namun, saat ini, Nyonya Jiang telah menyadari melalui perasaannya sendiri bahwa ramuan ini sangat ajaib dan luar biasa, jadi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya kepada Ye Chen, "Temanku, mengapa kamu merasa begitu baik tentangnya? Ramuan yang kamu berikan padaku sangat ajaib." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Karena pil yang kuberikan padamu adalah pil peremajaan." Pil peremajaan. Wajah Nyonya Jiang ngeri. Dia berdiri di sana dan bergumam, "Sahabatku, bagaimana kamu mendapatkan pil peremajaan? Dan bagaimana aku, seorang wanita tua yang jahat sepertiku, layak mendapatkan ramuan ajaib seperti itu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Nenek Jiang, kamu dapat melihat ke cermin. Kamu terlihat 20 tahun lebih muda sekarang." Nyonya Jiang tua tanpa sadar menemukan cermin pecah, melihat ke cermin, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Ye Chen berkata lagi saat ini, "Setelah meminum pil peremajaan ini, Anda akan 100% yakin dapat membantu putra Anda merawat cucunya. Pil peremajaan dapat membantu Anda memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. Jika putra Anda lebih memperhatikan, mungkin kamu masih bisa melihatnya, cucunya akan menikah." Ini, Nyonya Jiang tua senang dan cemas. Dia terus mondar-mandir di tempatnya dan bergumam, "Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur? Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur?" Ye Chen tersenyum, berkata, "Nenek Jiang, tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Masalahnya saat ini adalah kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Jika kamu masih tinggal di sini, para tetangga akan sangat terkejut. Jika berita itu menyebar, mungkin kamu akan dihukum. Kamu membawa masalah, jadi menurutku, kamu cukup berkemas dan ikut dengan kami malam ini. Kami akan mengirim kamu ke ibu kota Su dan bantu kamu dan putramu menetap." Kamu sendiri tidak punya banyak kerabat atau teman. Saat kamu sampai di ibu kota Su, kamu akan melakukannya, itu berarti semuanya dimulai dari awal. Putra Anda juga dapat menjalankan bisnisnya sendiri dan menemukan bisnisnya sendiri cinta di sana. Anda juga dapat tinggal bersamanya dengan ketenangan pikiran. Anda bahkan memiliki energi dan kekuatan fisik untuk membantunya dan membantunya. Ada berbagai macam manfaatnya. Berbahaya. Kata-kata Ye Chen benar-benar menyentuh Nyonya Jiang tua.
Dia menangis sebelum dia menyadarinya. Karena tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih muda, dia tiba-tiba berlutut di depan Ye Chen, bersujud berat dan berkata. Dia berkata dengan saleh, "Terima kasih atas kebaikan Anda yang besar, wanita tua itu tidak akan pernah melupakannya." Ye Chen membantunya berdiri dan bercanda, "Nenek Jiang, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah meminum pil peremajaanku. Kamu adalah pohon anggur tulang phoenix. Aku tidak akan mengembalikan gelang itu kepadamu, Ni." Jiang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saya memberikan gelang itu kepada dermawan saya. Bahkan jika Anda tidak memberi saya pil peremajaan ini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengembalikannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itulah terbaik, saya pikir sudah hampir waktunya. Anda harus cepat dan mulai berkemas." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Sebaiknya kamu hanya membawa apa yang harus kamu bawa. Kamu tidak perlu membawa barang-barang seperti makanan dan pakaian. Mobil tidak dapat membawa begitu banyak barang, dan saya sudah mengatur semuanya di Su." Nyonya Jiang tua mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, "Saya hanya membawa barang-barang dari leluhur saya. Tablet." Dan ketiganya lukisan. Setelah itu, dia segera mulai mengemasnya. Karena tablet dan lukisan itu milik nenek moyang keluarga Jiang dan nenek moyang lainnya, dan sangat penting bagi keluarga Jiang, Ye Chen tidak terlibat. Nyonya Jiang tua dengan hati-hati mengumpulkan semua tablet itu dan memasukkannya ke dalam bungkusannya. Lalu dia mengumpulkan 3 lukisan itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam gulungan. Namun, dia hanya memasukkan 2 lukisan ke dalam paket. Dia tidak memasukkan potret Meng Changsheng yang dilukis oleh leluhur keluarga Jiang. Sebaliknya, dia menyerahkan tangannya kepada Ye Chen dan berkata dengan serius, "Baiklah Tuan, Anda adalah seseorang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Jika Patriark Meng benar-benar menemukan jalan menuju keabadian, Anda dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Saya akan memberi Anda potret Patriark Meng ini." Ye Chen berkata sedikit terkejut, dia menolak tanpa berpikir, "Nenek Jiang, ini adalah pusaka keluarga yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Sebaiknya kamu menyimpannya dengan baik, Nyonya." Jiang tua tiba-tiba berlutut, memegang gulungan itu dengan kedua tangan. Dia berkata dengan sangat gigih, "Dermawan saya, wanita tua itu pergi dari sini bersamamu hari ini bersama Yaoer. Dalam hati saya telah membuat keputusan untuk menyerah demi diri saya sendiri, Yaoer saya, dan generasi mendatangnya, untuk menunggu kesempatan Meng Laozu. Setelah pergi dari sini, mulai sekarang, keluarga Meng hanya perlu mengetahui bahwa nenek moyang mereka pernah memiliki pengalaman ajaib, dan tidak perlu mengetahui bahwa Meng Laozu telah membuat sebuah janji dengan leluhurnya, terlebih lagi. Setelah kita pergi dari sini, bahkan jika Patriark Meng masih hidup, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan dapat menemukan kita. Daripada melakukan ini, lebih baik untuk menyerahkan lukisan ini kepadamu. Seandainya Patriark Meng benar-benar belum mati, jika kamu bertemu dengannya dalam jumlah tahun yang tidak diketahui, dengan lukisan ini, kamu mungkin bisa menjalin persahabatan. Jika kamu tidak menerima lukisan ini, Mai wanita tua tidak akan bangun." Ye Chen mendengar ini. Dia menghela nafas dalam hatinya, kemungkinan bahwa Patriark Meng ini masih hidup mendekati 0. Bahkan jika 9 kitab suci surgawi yang misterius ditulis olehnya, saya khawatir dia tidak akan dapat hidup sampai hari ini, 1014 hingga 500 tahun. Saya pikir untuk hidup dalam waktu yang lama, Anda membutuhkan lebih dari sekedar energi spiritual dan ramuan. Namun, melihat wanita tua itu bersikeras, Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi, mengambil gulungan itu dengan kedua tangan, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kalau begitu, maka lukisan ini, saya terima saja. Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik. Tolong segera bangun, Nyonya." Jiang akhirnya menghela nafas lega dan berdiri.
Pada saat ini, suara Nyonya Jiang Yaoer tua terdengar dari luar pintu. "Hei, tamu terhormat ini, mengapa Anda berdiri di luar pintu? Saya baru saja memburu 2 burung pegar, mereka gemuk dan gemuk, jadi saya bunuh mereka dan memberikannya kepada kalian berdua digoreng dan dimakan." Melihat putra Nyonya Jiang kembali, reaksi pertama Chen Zekai adalah mencari cara untuk menghentikannya, agar tidak menunda diskusi Ye Chen dengan Nyonya Jiang. Namun, saat ini, Ye Chen telah meyakinkan Nyonya Jiang untuk pindah ke ibu kota Su. Jadi dia berjalan keluar pintu dan berkata ke seberang halaman, "Chen tua, cepat masuk." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia tahu bahwa Ye Chen telah selesai berbicara tentang bisnis. Jadi dia berkata kepada putra Ni Jiang, "Ayo masuk." Ketika keduanya memasuki halaman, putra Ni Jiang dengan gembira berteriak, "Bu, lihat apa yang saya buru, 2 burung pegar." Nyonya Jiang tua berjalan keluar dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar luar biasa, Yaoer. Hanya dalam waktu singkat, kamu bisa berburu 2 burung pegar." Setelah itu, dia memanggilnya masuk. Saat ini sudah larut, dan jarak pandang di halaman tidak terlalu tinggi. Putra Ni Jiang tidak melihat sesuatu yang aneh pada ibu tuanya. Namun ketika dia memasuki rumah, menggunakan lampu tungsten yang redup dan kuning, dia terkejut untuk mengetahui bahwa dia ibuku yang tua tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Dia berkata dengan wajah penuh ketakutan, "Bu, kamu menjadi sangat muda, bahkan rambutmu telah menjadi setengah hitam. Ini luar biasa." Nyonya Jiang tua menurunkannya bersuara dan berkata, "Yaoer, mohon jangan bersuara. Tamu terhormat ini membawakan beberapa suplemen dan obat-obatan kesehatan asing untuk ibu saya. Setelah ibu saya meminumnya, rambutnya menjadi jauh lebih gelap. Tetapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal itu. Apakah kamu mengerti?" Putra Nyonya Jiang mengangguk tanpa berpikir dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Bu, saya tidak akan memberitahu orang lain." Nyonya Jiang sedikit mengangguk dan segera berkata, "Yao, kemasi barang-barangmu, aku akan pergi keluar dengan ibuku." Sekarang, putra Ni Jiang yang tua bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Bu, kenapa kamu tidak membunuh ayam itu dan menghabiskan makanannya sebelum pergi?" "Tidak ada lagi," Nyonya Jiang yang tua memerintahkan, "kamu harus membuang ayam-ayam itu ke halaman terlebih dahulu." Putra Nyonya Jiang yang tua berkata dengan cepat, "Kedua ayam ini akan mati. Jika mereka dibuang ke halaman, musang dan binatang buas lainnya akan menjemput mereka di malam hari. Itu tidak sia-sia. Apakah kamu punya sesuatu?" Wanita tua itu berkata, "Tidak masalah. Ambil saja. Karena kamu telah memutuskan untuk pergi, kamu harus cepat dan menghindari malam panjang dengan banyak mimpi." Ye Chen juga mengangguk dan berkata, "Sekarang sudah larut, dan masih lebih dari 1 jam perjalanan menuruni gunung. Bahkan jika kita berangkat sekarang, turun gunung dan kemudian bergegas ke ibu kota Su, saat kita sampai di sana sudah tengah malam. Jika kita membunuh ayam untuk dimasak, kita akan tiba di sana saat fajar." Wanita tua itu membuat keputusan tegas dan berkata kepada putranya, "Yaoer, kamu cepat berkemas, kita harus berangkat secepatnya." Melihat sikap tegas wanita tua itu, putranya berhenti memaksa dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu aku akan berkemas sekarang." Wanita tua itu menambahkan, "Bawa saja kebutuhan, tidak ada yang lain, membawakannya." 10 menit kemudian, wanita tua itu menggunakan sesendok air sumur untuk memadamkan kayu bakar di atas kompor, dan berjalan keluar rumah bersama Ye Chen, Chen Zekai, dan putra bungsunya. Wanita tua itu memandang ke pintu rumah yang bobrok dengan enggan. Dia tahu bahwa setelah pergi kali ini, dia tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi putranya tidak tahu bahwa meninggalkan rumah kali ini berarti mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya selamanya. Pada saat ini, di bawah instruksinya,
dia dengan hati-hati mengunci pintu tanpa mengeluarkan suara apapun. Sesuai dengan keinginan wanita tua itu, karena kamu ingin pergi dari sini, usahakan untuk tidak mengganggu orang lain, agar tidak menghentikan mereka untuk menanyaimu, atau membuatmu semakin curiga, dan menghilang dari dunia adalah cara terbaik. Untungnya, saat ini desa sudah gelap gulita, dan hanya selusin rumah tangga yang telah mencapai waktu makan. Dari saat mereka keluar hingga meninggalkan desa, mereka tidak bertemu orang lain. Setelah berjalan di jalan pegunungan selama lebih dari 1 jam, mereka berempat sampai di desa tempat kendaraan off-road diparkir. Chen Zekai naik kendaraan dan menuju utara menuju ibu kota Su. Meski jalan pegunungan terjal, untungnya selama Anda keluar dari jalan pedesaan dan masuk ke jalan raya, perjalanan akan lancar. Kendaraan off-road tersebut melaju dan tiba di kawasan villa di luar jalan lingkar kedua di barat daya Sudu sekitar pukul 12 malam. Kawasan villa ini sangat dekat dengan kota, pinggir jalan lingkar, dan terdapat stasiun kereta bawah tanah di depan pintu komunitas. Lokasi sangat nyaman. Luas villanya tidak terlalu besar, tipe kamarnya tidak besar. Pada dasarnya villa 3 lantai dengan luas lebih dari 200 meter persegi, dengan halaman kecil sekitar 40 meter persegi. Anggota cabang keluarga Ye di Sudu berpencar untuk melihat-lihat rumah pagi ini. Salah satu manajer bisnis memilih komunitas ini, menemukan beberapa perantara, dan menyusun daftar lebih dari selusin rumah yang terdaftar untuk dijual di komunitas ini. Bacalah lagi. Karena masa penyerahan masyarakat hanya 3 atau 4 tahun, sebagian besar rumah di sini tergolong baru, bahkan ada rumah kasar yang sudah dibeli dan belum direnovasi. Setelah manajer bisnis memeriksa semua properti, dia menemukan bahwa villa yang terdaftar untuk dijual adalah yang paling cocok. Pemilik sebelumnya baru pindah kurang dari 2 tahun yang lalu. Dekorasinya masih sangat baru. Peralatan rumah tangga serta perabotannya sangat lengkap. Karena perputaran usahanya membutuhkan dana, makanya terdaftar untuk dijual segera. Perlu pembayaran penuh dan lebih cepat lebih baik. Kebetulan saat pemilik sebelumnya membeli komunitas ini, ia juga membeli ruko seluas hampir 100 meter persegi di depan pintu masuk. Karena ingin menguangkan, setelah sewa penyewa asli habis bulan lalu, pemilik sebelumnya kontrak tidak diperpanjang, namun toko tersebut untuk sementara kosong dan ingin dijual secepatnya. Toko berada tepat di jalan menuju kereta bawah tanah dari komunitas, dan lalu lintas padat, cocok untuk membuka supermarket kecil atau toko serba ada. Karena rumahnya dapat dipindahkan dan tingkat dekorasinya relatif tinggi, dan kebetulan pemiliknya memiliki toko untuk dijual, anak buah Chen Zekai langsung membeli rumah dan toko di depan pintu tersebut secara lengkap atas nama cabang Sudu. Mantan pemilik rumah tidak menyangka akan bertemu dengan pelanggan yang begitu ceria. Dia membayar seluruh jumlah sekaligus dan tidak perlu menunggu pinjaman bank. Bagi orang seperti dia yang ingin mendapatkan uang tunai, dia hanyalah pelanggan terbaik. Jadi dia juga memberinya harga yang lebih tinggi. Banyak konsesi telah dibuat, dan nilai uang secara keseluruhan sangat tinggi. Ketika Chen Zekai sampai di depan gerbang komunitas, ia pertama kali memarkir mobilnya di depan toko yang dibelinya. Ia melihat 4 orang keluar dari mobil. 2 pemuda segera keluar dari mobil bisnis Mercedes-Benz di depan gerbang, dan mereka berjalan cepat, datang ke Chen Zekai. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Chen, saya manajer umum Istana Buckingham di Sudu. Nama keluarga saya Li dan nama saya Li Haobin," yang lainnya. Orang tersebut juga berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Chen, saya Sudu, manajer bisnis Istana Buckingham, nama keluarga saya Wang, dan nama saya Wang Yimin." Sejak Ye Chen menjadi kepala keluarga Ye, Chen Zekai telah pernah menjadi penanggung jawab Istana Buckingham di seluruh dunia dan merupakan pemimpin langsung Istana Buckingham dimanapun. Meskipun manajer umum Istana Buckingham di Su belum pernah bertemu Ye Chen, tetapi dia tahu bahwa Chen Zekai adalah atasan langsungnya, jadi dia tentu saja sangat hormat.
Chen Zekai mengangguk sedikit dan melirik ke arah Ye Chen. Ketika Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dia tahu bahwa Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia bertanya kepada Li Haobin, "Manajer Li, tolong tunjukkan toko yang kami beli dulu." Li Haobin menunjuk ke pintu di belakangnya. Toko yang terkunci itu memperkenalkan, "Tuan Chen, ini adalah toko yang kami beli hari ini. Saya menanyakannya, dulunya adalah toko serba ada dan bisnisnya sangat bagus. Namun, karena pemiliknya sangat ingin mencairkan uangnya, dia tidak memperbarui sewa dengan mereka. Sekarang sudah dikosongkan." Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Bahwa kami melihatnya." Li Haobin berkata dengan hormat, "Tuan Chen, tolong." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil 2 langkah, membuka pintu toko, dan pada saat yang sama membuka pintu toko. Semua lampu menyala. Karena toko ini dikosongkan sebulan yang lalu, dan pemilik aslinya menyewa seseorang untuk mengecat ulang agar bisa dijual dengan harga yang bagus, memang terlihat terang dan luas di lokasi ini, baik untuk catering maupun memasak retail adalah sebuah pilihan yang sangat bagus. Ye Chen masuk dan melihat-lihat, dan sangat puas dengan toko ini. Sewa bulanan untuk toko semacam itu tidak akan kurang dari 20.000 yuan, bahkan jika Nyonya Jiang dan putranya tidak melakukan apapun selain menyewakannya. Setelah pergi keluar, pendapatan sewanya cukup untuk mereka berdua, ibu dan anak. Nyonya Jiang tua di samping juga terkejut. Dia awalnya mengira toko kecil yang disebutkan Ye Chen hanya berukuran 20 atau 30 meter persegi, dan itu akan cukup untuk membuka kantin, tetapi dia tidak menyangka toko itu akan memiliki luas, lebih dari 100 meter persegi. Harga satuan toko semacam itu setidaknya akan memakan biaya 30.000 hingga 50.000 meter persegi atau lebih, dan akan memakan biaya beberapa juta untuk membelinya. Nyonya Jiang tua merasa sedikit gugup ketika dia berpikir bahwa Ye Chen akan memberikan toko ini untuk dirinya sendiri dan putranya. Menurut pendapatnya, toko ini terlalu mahal dan dia tidak mampu membelinya. Pada saat ini, putranya belum menyadari bahwa toko ini akan menjadi miliknya dan ibu tuanya. Dia hanya bisa menghela nafas, "Bu, tempat ini sangat terang dan luas." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Memang terang dan terang, cocok. Untuk toko berukuran sedang. Ada banyak bangunan tempat tinggal di dekatnya dan supermarket dekat dengan kereta bawah tanah. Arus pelanggan pasti tidak akan buruk di masa depan. Saya khawatir hanya berjualan rokok dan air akan mendapat banyak penghasilan. Jika takeaway online diluncurkan, bisnisnya mungkin akan lebih baik. Kerja bagus jika Anda melakukannya, akan mudah untuk mendapat untung 30.000 hingga 50.000 yuan sebulan." Nyonya Jiang putranya bertanya sambil tersenyum, "Apakah toko ini milikmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak." Setelah itu, dia melihat Nyonya tua Jiang. Dia bertanya, "Nenek Jiang, apakah kamu puas?" Nyonya tua Jiang berkata dengan gugup, "Sahabatku, apakah ini terlalu mahal?" Ye Chen merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu membandingkannya dengan nilai pil peremajaan atau Phoenix Bonfin, saya khawatir itu bahkan tidak 1/10.000. Sejujurnya, selama saya bersedia menjualnya, bahkan jika saya menawarkan 10.000 toko untuk ditukar dengan pil peremajaan, akan ada banyak orang yang bergegas untuk memohon padaku, tapi bagiku, nilai pil peremajaan tidak seberharga gelang sulur tulang Phoenix yang kau berikan padaku, jadi aku memberimu barang-barang ini. Di dalam hatimu jangan merasakan tekanan apapun, anggap saja saya mengganti selisih harga gelang Anda. Anda memiliki toko seperti itu, rawatlah dengan baik, dapat mendukung 3 generasi, jadi bawa saja putra Anda dan bekerja keras, tidak. Saya pasti akan berada di jalur yang benar dalam 3 generasi bulan." Nyonya Jiang yang tua tahu bahwa Ye Chen adalah lelaki bangsawannya. Jangan bicara tentang berapa nilai pohon anggur tulang Phoenix, tapi dia menyelamatkan nyawa dia dan putranya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan, itu tidak bisa diukur.
Namun, dia juga memahami arti kata-kata Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak ingin dia terlalu terikat pada nilai toko, dan berharap dia dapat menerimanya dengan tenang. Dia juga tahu betul bahwa semua ini seperti ketika leluhurnya diselamatkan oleh leluhur Meng. Meskipun dia berterima kasih dan malu kepada Ye Chen, saat ini, pilihan terbaiknya adalah mematuhi Ye Chen. Pengaturannya seperti nenek moyang mematuhi pengaturan Patriark Meng. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, dermawan saya, terima kasih. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, baiklah, Nenek Jiang, ayo kita lihat rumah tempat kamu akan tinggal di masa depan. Setelah selesai, dia mengedipkan mata pada Chen Zekai, dan Chen Zekai berkata kepada dua orang itu, oke, toko Anda dipilih dengan baik, dan efisiensi kerjanya juga bagus. Masing-masing dari kami akan menerima gaji 3 bulan sebagai bonus. Keduanya terkejut dan buru-buru bertanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Chen Zekai mengulurkan tangannya untuk menyela dan berkata, ayo, bawa kami ke villa. Villa yang mereka pilih hanya berjarak 3 atau 400 meter dari toko, karena mereka membayar dengan senang hati hari ini, dan pemilik aslinya mereka bahkan tidak makan siang, jadi mereka mulai menginstruksikan perusahaan pindahan untuk pindah. Chen Zekai, kedua bawahannya, juga sangat dapat diandalkan dalam pekerjaan mereka. Sedangkan perusahaan pindahan sedang mengemasi barang-barang pemilik rumah asli, mereka memerintahkan beberapa petugas kebersihan untuk mulai membersihkan. Selain itu, para karyawan juga diatur untuk membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari yang sangat istimewa. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari seperti bantal, selimut, pasta gigi dan handuk dibeli dengan rapi, bahkan panci, wajan, kayu bakar, beras, minyak, dan garam pun dibeli, semua dibeli. Saat Ye Chen dan Chen Zekai pertama kali memasuki villa, kesan pertama mereka adalah villa tersebut adalah model apartemen peninggalan pengembang, sempurna dalam segala aspek. Villa kecil berlantai 3 yang dilengkapi dengan lift rumah membuat Ni Jiang tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen berkata dia akan mengatur rumah untuk dirinya sendiri. Tapi itu akan menjadi villa yang didekorasi dengan mewah, bersih dan rapi. Ye Chen mengajaknya berkunjung bersama, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia berbisik kepada wanita tua itu, Nenek Jiang, mulai sekarang kamu akan tinggal di lantai pertama dan membiarkan putramu tinggal di lantai 3. Ada seperti itu, rumah, dan masih banyak hal lain di luar. Selama Anda menjalankan toko ini dengan baik, putra Anda pasti akan menjadi komoditas panas di pasar kencan buta. Dia dapat dengan mudah menikah dalam 1 atau 2 tahun. Jika dia menikah, pasangan muda akan tinggal di lantai 3, dan Anda akan dipisahkan oleh 2 kaki. Lantai, mereka tidak akan mengganggu satu sama lain. Jika dia memiliki anak di masa depan dan anak tersebut perlu hidup sendiri, dia boleh membiarkannya anak itu tinggal di lantai 2. Ada 4 kamar tidur di sini, yang cukup untuk 2 anak. Dengan cara ini, keluarga Jiang akan terus memiliki kehidupan yang bahagia. Anda pasti tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi. Nyonya Jiang juga tahu bahwa dengan landasan materi ini, tidak akan menjadi masalah bagi putranya untuk menemukan seorang istri dan memiliki 2 anak, dan takdirnya akan terangkat beberapa tingkat sekaligus. Jalan menuju kehidupan setelah itu menjadi jauh lebih mulus. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan mata merah, sahabatku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku akan datang ke sampai jumpa ketika saya punya waktu di masa depan. Jika saya sibuk, saya juga akan mengatur agar orang-orang sering datang untuk menjaga saya. Keluarga saya juga memiliki beberapa bisnis dan tenaga kerja lokal. Kapanpun terjadi sesuatu, mereka dapat mengambil urus saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan,
saya akan meminta mereka membantu mengatur pembukaan supermarket. Adapun hak milik toko dan villa, biarkan mereka membawa Anda ke otoritas perumahan besok untuk menyelesaikan transfer. Namun, saya akan membiarkan mereka membawa Anda untuk mengajukan permohonan kartu bank dan kartu ponsel secara lokal besok. Meskipun rumah dan toko akan diselesaikan, tetapi Anda tetap harus mempersiapkan pengeluaran sehari-hari. Setelah Anda mengajukan kartu, saya akan meminta seseorang untuk menyetor 1 juta uang tunai ke kartu Anda. Alasan mengapa saya tidak memberi Anda terlalu banyak uang adalah karena saya khawatir jika Anda memiliki terlalu banyak uang, Anda akan menimbulkan masalah. Tetapi jika Anda mengalami kesulitan, apakah itu masalah, kendala keuangan, penyakit, atau menantu perempuan Anda tidak berbakti, Anda dapat memberitahu saya sesegera mungkin, dan saya tidak akan duduk diam. Nyonya Jiang sedikit takut, berkata. Dermawan saya, Anda telah melakukan begitu banyak untuk kami. Bagaimana saya bisa meminta uang Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, Nenek Jiang, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ikuti saja pengaturan saya. Bersambung.